Terkait seperti apa hasil pemeriksaan forensik pihak kepolisian kasus video syur diduga mirip Gisel Anastasia, benarkah kedua pelaku adegan yang ada di dalamnya akan segera terungkap? Simak momen menghebohkan saat Vicky Prasetyo dilabrak oleh mantan istrinya Vivi Paris. Benarkah hal tersebut terkait hutang Vicky senilai miliaran rupiah? Seperti apa derai air mata Asha Syara saat mencurahkan isi hatinya terkait rumah tangganya yang kini dikabarkan tengah berada di ujung tanduk. Simak seperti apa mencukamnya teror miliaran semut yang mengkhawatirkan para masyarakat di sebuah desa di Banyumas. Benarkah semut-semut tersebut sangat mengkhawatirkan dan berbahaya? Simak potret kesiagaan Anthony C dan Audi Marisa dalam menjaga kehamilan buah hati mereka. Seperti apa heboh dan serunya kegiatan The Junas saat olahraga basket hingga kuliner bakso bersama di sela-sela break syuting. Kasus merebaknya video syur yang diduga memiliki kemiripan dengan selebriti cantik Gisel Anastasia semakin bergulir panas. Setelah sebelumnya polisi menetapkan 2 tersangka yang diduga secara masif menyebarkan konten tak pantas tersebut, Gisel pun telah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Hingga kini pun pihak Polda Metro Jaya semakin dalam mengusut kasus yang menghebohkan dan meresahkan masyarakat ini. Saat ditemui kemarin, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan saksi ahli di bidang forensik tengah mendalami untuk mengungkap siapa sebenarnya pria dan wanita yang berada dalam video berdurasi 19 detik tersebut. Lantas, kapan hasil pemeriksaan forensik akan diumumkan kepada masyarakat umum? Kita masih menunggu hasil saksi ahli forensik, itu wajar. Ya, ini kan tidak mudah. Nanti kalau sudah selesai, nanti akan kita sampaikan, karena kan belum selesai nih. Apa hasilnya seperti apa? Jadi memang dari pagi kan sudah kita laksanakan kegiatan, tapi kan ini kan nggak bisa bilang 1 hari langsung jadi, harus pelan-pelan. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu, yang mukanya kayak aku juga banyak kan. Kehidupan aku harus memang tersuguhkan ke orang-orang, ya udah biar jadi panggung yang bisa mereka lihat aja. Mereka mau ngomong apa ya berharap atau apa ya terserah juga. Bagi Gisel Anastasia, tak mudah tentunya untuk lagi-lagi menghadapi kasus serupa yang dulu juga pernah terjadi di tahun 2019. Melalui panggilan video call di tengah liburannya langsung dari Sumba NTT beberapa waktu lalu kepada tim Hotshot, Gisel mengungkap dirinya merasa sedih atas permasalahan ini. Selain saksi ahli, kemarin pihak kepolisian juga memeriksa 2 orang saksi lainnya menyangkut 2 pemilik akun yang sudah ditahan sebelumnya. Lantas, akankah ada tersangka lain yang akan ditetapkan dalam waktu dekat ini? Sebenarnya sedih berkali-kali lagi kan, kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah, nggak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang jalan. Saksi juga ada 2 saksi yang saya katakan kemarin, yang sudah sementara masih lakukan pemeriksaan. Saksi menyangkut masalah akun yang ditahan ini kan jadi saksi, termasuk saudari G kan juga jadi saksi menyangkut akun 2 akun yang masif yang sekarang sudah dilakukan penahanan untuk kelengkapan berkas perkara. Saksi ahli itu ada 3, kemudian saksi pelapor dan saksi ini ada 2, ya, tambah saudari G, tambah 2 lagi nih, gitu. Siapa sih yang nggak kepengen sebenarnya hidupnya mulus-mulus aja gitu. Terus kalau aku harus sekarang ceritanya begini, aku jalanin dengan cerita yang sekarang dengan harapan bisa lebih baik ke depannya, tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu, memperbaiki hal-hal yang bisa diperbaiki dengan cerita yang baru.
Polisi pun hingga kini telah menetapkan 2 orang tersangka, yakni PP berusia 26 tahun serta MN berusia 24 tahun lantaran menyebarkan konten video syur yang diduga mirip artis itu secara masif. Sementara itu, masih ada satu pihak lagi yang kini menjadi buronan polisi. Sosok tersebut adalah pemilik sebuah akun yang diduga menyebarkan lebih masif dibandingkan dengan yang lainnya. Lantas, benarkah motif tersangka menyebarkan video syur tersebut lantaran hanya ingin memenangkan giveaway semata? Atau memang ada niatan lain di baliknya? Ini kan masih materi penyidikan, biar nanti ya tenang-tenang aja dulu, ikutin prosesnya. Ini juga namanya kan belum disebut oleh penyidik, pasti penyidik juga punya maksud lah, tujuan kemana supaya nanti bisa terungkap. Untuk pasal 27 ayat 1, untuk pasal 45 ayat 1 itu ancaman pidananya 6 tahun. Apa motif daripada yang sekarang sudah jadi tersangka? Awalnya adalah dia memang mendapatkan dari salah satu akun media sosial. Ya, kedua-duanya ini. Akun media sosial. Dia dapat video itu, kemudian dia men-sharekan secara masif. Untuk apa? Pengakuannya dia untuk menaikkan followersnya dia. Dua-duanya. Yang kedua, untuk mengikuti kuis. Kalau followersnya banyak, itu kata dia. Sebenarnya semua orang juga bisa kena gitu, ya kan? Kan kalau misalnya kita melihat bagaimana kasus ini bisa mencuat kan karena dari satu menyebar ke satu, menyebar yang lain, menyebar yang lain, kan istilahnya seperti itu. Dan harapan kita memang ini nggak berhenti sampai di situ aja, nggak berhenti sampai di MN ini aja, tapi ke atasnya lagi dong, ya kan? Yang benar-benar yang memiliki niat untuk menyebarkan itu. Klien kami sangat menyesali apa yang sudah terjadi sebetulnya. Jadi beliau juga sudah membuat surat permohonan maaf ya. Ini sudah ada ditandatangani juga oleh saudara MN selaku tersangka dalam proses ini. Menjadi pertanyaan oleh publik sebenarnya ketika misalnya pihak Polri baru menetapkan tersangka orang-orang yang diduga menyebarluaskan. Kenapa tidak yang memproduksi dulu? Kenapa tidak yang membuat dulu yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka? Karena justru orang bisa menyebarkan bahwa ini direkam oleh kamera ponsel yang bersangkutan. Berarti disimpan di dalam perangkat milik pribadi yang bersangkutan. Itu haknya ya. Kalau menyangkal itu haknya. Dan yang bersangkutan juga punya hak untuk menyangkal. Tapi kan penyidik kan mempunyai sarana pembuktian. Ya kan? Tentu dengan bantuan ahli teknologi informasi bisa mencari kesamaan ciri-ciri fisik dari yang bersangkutan. Tapi yang perlu diingat adalah bahwa ini kan dua pihak nih. Ada juga laki-lakinya kan begitu. Jadi kita juga tunggu juga nih hasil pendalaman polisi terhadap laki-laki yang berperan itu, karena dia juga bisa membuktikan sebenarnya siapa perempuan dan laki-laki yang ada di dalam video tersebut. Jadi orang menyangkal boleh, tapi penyidik pasti mempunyai cara untuk membuktikan bahwa itu adalah orang tertentu. Bisa yang bersangkutan, bisa lain. Beberapa waktu ke belakang, reaksi yang ditunjukkan Giselle saat mendatangi Polda Metro Jaya Selasa lalu berbanding 180 derajat dengan saat dirinya terjerat kasus serupa pada Oktober 2019 lalu. Kala itu saat datang ke Polda Metro Jaya, begitu tenang menghadapi awak media, bahkan sejak baru turun dari mobilnya. Namun kali ini Giselle justru tampak enggan bak bermain kucing-kucingan untuk menghindari pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Kala itu pun selesai menjalani pemeriksaan, Giselle dengan lantang mengklarifikasi dan membantah. Namun kali ini ia tampak tak percaya diri saat dicecar pertanyaan oleh awak media terkait kasus yang lagi-lagi menyandungnya tersebut. Nan Giselle, sehat Nan? Kasih jalan.
Sampai sini aja. Sampai sini aja. Bang, bisa sedikit dong. Bang, Dia jalan di polisi dong. saya lihat-lihat dulu, saya juga orangnya sebenarnya nggak suka ribut. Tapi yang pasti kalau nanti misalnya bisa dapat siapa yang buat pertama, pasti nggak mau maafin sih, pasti saya proses. Siapa yang buat pertama, pasti nggak mau maafin sih, pasti saya proses. Harga ikutin aja prosedurnya sebagai warga negara yang baik, datang kita ikutin aja. Oke. Terima Ya terserah, kalau netizen ya bebas kan, selalu diberi tempat gitu. Jadi ya mau gimana, aku juga ya yang bisa aku lakuin cuman gini aja, menjalani aja, membuktikan hari ke hari kalau memang ya aku berusaha jadi yang terbaik, jadi diri aku aja gitu. Soalnya yang kemarin juga diproses udah kayak gitu, sambil masih nunggu apa ternyata ada lagi. Lagi-lagi terseret dalam pusara kasus video asusila yang dituding mirip dirinya, tak pelak membuat Giselle dilanda kesedihan. Namun sosok sang kekasih, Wijin, seolah menjadi pelipur lara di hatinya untuk tetap kuat menghadapi permasalahan yang dihadapinya. Menjadi sosok yang selalu ada di samping Giselle, baik suka maupun duka, Wijin pun turut menemani sang kekasih berlibur ke Sumba baru-baru ini. Tak hanya itu, Wijin juga memberikan surprise ulang tahun manis saat Giselle merayakan ulang tahun yang ke-30 tepat pada 16 November 2020 kemarin. Enggak lah, gila. Enggak, ini khusus buat kakak nih. My sister from God. Ih, bagus banget. Wih, romantisnya. Waduh. Belum. Iya, dapat kado. Kasih bunga udah nggak ada plastik. Kemarin udah plastiknya ya? Iya. Sama talinya. Sekarang udah pinter loh, my god, udah sweet. Kuning, tak apa-apa. Semalam. Cuman ya udah. Kita ya paling ya udahlah, udah pernah juga gitu kan. Jadi udah kita hadapin aja. Yang kemarin juga masih diproses, jadi ya akan berjalan berbarengan aja lah gitu. Kalau dia bisa punya banyak waktu buat aku, bukannya bagus ya? Coba ngaku siapa yang di dunia ini yang nggak seneng kalau bisa pasangannya punya waktu yang banyak buat dia. Pasti pengen. Di sisi lain dia bisa ada di samping aku buat nemenin. Isn't it good gitu loh? Bukannya itu malah yang sebenarnya orang-orang pengen ya gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.